Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Terima kasih kepada para muda-mudi yang telah bergabung malam hari ini di ibadah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi sungguh ada maksud Tuhan bagi saudara semua. Amin. Dan malam hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan tim Praise and Worship, staff music yang luar biasa diurapi. Dan tentu saja saudaraku, malam hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Gideon Morris Munte bersama dengan saya. Dan pada akhir daripada ibadah ini kita akan berdoa bersama-sama. Apabila ada muda-mudi yang saat ini memiliki pergumulan, perjuangan, ataupun ada unek-unek dalam hati yang saudara mungkin tidak bisa ceritakan kepada orang lain, tapi saudara rindu untuk didoakan, saudara boleh silahkan mengirimkan direct message, mengirimkan pesan atau komen di dalam layar HP saudara. Kami akan berdoa khusus bagi saudara. Dan kalaupun topik doa saudara belum didoakan sekarang ini, akan ada pendoa-pendoa syafaat daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang akan berdoa khusus bagi saudara. Amin. Malam hari ini, mari buka hati kita dan siapkan diri kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kerinduan dalam kehidupan kami, bahwa kami pemuda-pemudi di zaman milenial ini Tuhan, kami mau memilih untuk mengiringmu seumur hidup kami. Sebab Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah harapan baru kami berlaku. Kami mau mengikutmu, kami mau mengikutmu, kami mau selalu bersamamu, Tuhan. Adalah saat yang indah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, Tuhan, Allah yang berkuasa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, saat berada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Dan kami mau tersungkur di kakimu, Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Oh, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, bagiku seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu, Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teduh bersamamu, Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Syukur bagi nama-Mu, Tuhan. Mengiringmu dan mengikutmu seumur hidup kami, itulah kerinduan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari muda-mudi yang bersemangat untuk ibadah pada malam hari dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. salam kemenangan iman. Salam kemenangan Pada iman. malam hari ini kita datang bersuka cita memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, katakan haleluya. Haleluya. Come on, dimanapun pemuda-pemudi berada pada malam hari ini, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Mari bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lagi. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis bisa dikalahkan. Come on. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Mari bersorak bagi Allah Tuhan Bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Allah kita Allah kita. lagi bertepuk tangan bagi Yesus. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya. 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 Yesus Allah kita perkasa, Dia Raja, Raja segala raja, Allah yang maha Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Come on. Allah maha besar. Allah maha besar. Sekali lagi. Allah maha besar. Allah maha besar. Yang percaya katakan Amin. haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja bagi kami, Amin. Allah yang perkasa, dan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup menolong kami, menopang dan mengangkat kehidupan kami. Amin. Ada tangan kananmu Tuhan yang memegang kami, dan sekalipun tidak pernah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan. Mari dengan segenap hati nyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan, dan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kau besertaku, tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan senang hati. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lagi nyanyikan bersama. Ku Tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku, dan ku tidak bimbang, tidak bimbang, sebab Engkaulah Allahku, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Engkaulah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. amin, amin. Yesus memberiku Berikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kau memegang kami dengan tangan kananmu Tuhan. Kau mengangkat seluruh hidup kami ke altar-Mu, ke tempat yang tinggi. Dari segala persoalan, untuk melintasi badai hidup, Kau selalu besertaku. Dan takkan
sepada kehidupan. Kau ada bersama kami. Kau selalu menyertai, Kau selalu menolong, Kau selalu menopang kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur selalu kepadamu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan, kemenangan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Muda-mudi yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, boleh sebentar kita berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Shikara malabaya, shikaria kara malabaya, ralalabaya, shikara. Kuria maralabaya, shikaria kadara lalalabaya, shikaria maralalabaya. Kuria daralalalabaya, seria daralalalabaya, Kuria maria kadara lalalabaya, seria daralalalabaya, Kuria daralalalabaya, Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Nyanyikan dengan segenap hati, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang.
Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus berikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin. dengan tangan kananku. Yesus beri kemenangan. Yesus memberiku Thank you Jesus. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus berikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Kau hendak memberikan kemenangan lainnya lagi bagi kami Amin. Tuhan. Mudah-mudi gereja kemenangan iman Indonesia. Biarlah kami semua yang menyaksikan pada saat ini baik melalui televisi ataupun melalui handphone. Biarlah semuanya kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan Kau mau menambahkan berkat kami lagi melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan kehidupan bagi kami. Itu yang adalah Tuhan sendiri. Kami mempersiapkan hati kami semuanya Tuhan. Biarlah kiranya Kau tolong kami semuanya Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, matanya terbuka dan telinga mereka mendengar. Biarlah hati mereka juga terbuka untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus-Mu dan membawakan perubahan, membawakan jawaban dan membawakan pewahyuan kepada kami semuanya. Urapi Tuhan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Pastor Dr. Gideon Morris Mute yang membawakan firman Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan daripada Tuhan Yesus turun atas hamba-Mu ini juga Tuhan. Menguasai dia sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran. Hamba-Mu juga Tuhan yang ikut membawakan firman Tuhan juga dalam pengurapan daripada Engkau. Dan Tuhan di atas segalanya Tuhan, kami sepakat bersehati Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Sembunyikan kami di balik kaki salib-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau lah yang bertahta atas semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Yesus kami bersatu hati mematahkan segala macam pekerjaan setan, iblis, penipu, segala macam gangguan-gangguan, segala macam kekerasan hati, ketidakpercayaan, segala macam idealisme yang salah, segala macam tipu muslihat setan iblis. Kami akan katakan, kami suruh pergi kau dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami
kami berdoa dan dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 dan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku semuanya. Kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama, kita sangat bersyukur. Dan dari kami berdua kami mau mengucapkan haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar semuanya? Luar Luar biasa. biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Amin. bagi kita semuanya. Dan juga shalom, salam damai sejahtera Tuhan kepada kita semuanya yang mengikuti acara daripada Victorious Youth ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Hari ini kita ada topik yang menarik ya Ibu Gembala. Apa itu? Satu hal yang luar biasa yaitu bagaimana kita bisa mengalahkan kata-kata orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu tidak bergantung pada kata-kata orang yang ada pada sekeliling kita. Iya, betul. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu kepada firman Tuhan. Dan ya sebelumnya kita seperti biasanya kita harus membawakan beberapa edukasi ya. Ya. Mungkin Ibu Gembala mau membawakan beberapa edukasi penting bagi semua anak-anak muda supaya kita bisa melaksanakannya bersama-sama dan juga kita bisa terbebas daripada virus corona ini. Boleh dibawakan kepada mereka, saya persilakan Ibu Gembala. Oke, semuanya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, muda-mudi sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saat ini kami mau memberikan edukasi sedikit kepada teman-teman semuanya bahwa pada saat ini negara kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Saudaraku, meskipun biasanya pada usia-usia muda kita tidak terlalu beresiko tinggi terhadap virus ini, namun adalah baik bagi kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, yaitu kita kenakan masker, kemudian kita kalau memang diperlukan kita menggunakan face shield dan rajin mencuci tangan saudara atau menggunakan hand sanitizer. Iya, betul Sebisa-bisanya ketika saudara berkumpul, saudara selalu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu ventilasi. Artinya saudara akan lebih baik kalau saudara berada bukan dalam ruangan tertutup atau berada di tempat outdoor, misalnya di taman atau di tempat yang tidak berada dalam gedung. Jadi ini harus ruangan terbuka ya Ibu. Diusahakan berada dalam ruangan terbuka. Ya. Kemudian yang kedua, durasi. Artinya semakin lama saudara berada di luar, itu berarti kemungkinan terpaparnya semakin besar. Ya. Oleh sebab itu kalau memang tidak perlu-perlu banget, gak usah kumpul-kumpul ya. Sangat disarankan demikian. Kemudian yang ketiga, setelah tadi ventilasi dan durasi, yang ketiga adalah jarak. Nah, saudara perlu mempertimbangkan jarak. Kalau kami berdua kayak gini kan, ya sebenarnya ini jaraknya terlalu dekat. Tapi apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh virus corona. Oh iya, betul. Tidak boleh dipisahkan oleh virus corona. Oh iya, jadi teringat ini Pak Gembala. Iya. Ada yang nanya loh Pak Iya, Gembala. ini yang penting Gimana ini Pak? Saya jangankan ada virus corona, sebelum ada virus corona aja, saya belum ketemu jodoh. Apalagi kalau jarang-jarang keluar katanya. Ditambah lagi ditutup masker. Waduh, Dibuka kasihan deh aja kamu. belum laku. Apalagi Aduh, kalau ditutup kasihan. setengah. Nanti kita bahas. Tapi yang tadi itu ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi kalau bisa diusahakan kalau saudara juga meski menggunakan masker adalah lebih baik kalau saudara itu menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena kita tidak tahu ada beberapa kategori terhadap virus corona ini. Ya, betul Ada sekali. orang-orang yang memang langsung kelihatan dianya terkena virus corona, yaitu kelihatan gejalanya. Tapi ada juga orang-orang yang disebut ODP atau orang-orang OTG maksud saya, orang tanpa gejala. Maaf nanti langsung ditetot kayak gitu. Orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini biasanya adalah orang-orang muda yang memiliki imunitas tubuh yang baik. Mungkin meski kita masih muda, kita loh Pak Gembala. Kita masih muda, tapi kita juga perlu pertimbangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu opung, orang tua, atau adik ataupun sepupu kita yang mungkin mereka
imunitas tubuhnya tidak sebaik kita. Oleh sebab itu adalah baik kalau saudara juga memikirkan keselamatan dan kesehatan orang lain. Betul Begitulah sekali. edukasi kita mengenai COVID-19 ini. Ya, Semoga boleh jadi berkat. Iya, jadi ini kita harus ketahui bahwa yang namanya COVID-19 ini bukan hal yang main-main. Iya. Ya, karena ada Konspirasi juga banyak yang bilang banyak ya, Pak bilang Gembala. konspirasi, bukan. Jadi ini ya kalau mau main-main tolong dong jangan main-main dengan nyawa, karena Iya, nyawa itu betul. cuma satu. Jadi saudara, ini betul-betul hal yang bukan menakutkan sebenarnya, bisa diatasi, tetapi kalau kita tidak peduli atau bodoh, Iya, jadi itu akan menjadi membahayakan. betul. Jadi dari pihak kita harus tetap 3 hal. Nomor 1 ialah super beriman. Super beriman, Nomor 2 juga super berhikmat. super berhikmat, Dan nomor 3 super hati-hati. super hati-hati. Jadi iman dengan hikmat itu tidak bertentangan. Betul. Ya, banyak orang pikir kalau udah beriman jadi tidak berhikmat lagi, asal nabrak sana sini. Tidak. Ya. Iman dan hikmat itu jalannya bersamaan. Dan dalam melakukan iman dan hikmat kita perlu berhati-hati. Ya. Alkitab juga berkata ketika kita melakukan firman Tuhan, kita harus berhati-hati dalam melakukan firman Tuhan supaya kita itu berhasil dan beruntung. Jadi saudara-saudari, penting sekali lagi super beriman, Super beriman, super berhikmat, super dan berhikmat, super hati-hati. dan super hati-hati. Oke, saya rasa semuanya anak muda yang ya pasti menangkap dengan cepat ya. Anak-anak muda kita ini pasti Pinter-pinter ya, kok. pinter-pinter. Yang nggak pinter supaya dipinterkan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Dan hari ini yuk sama-sama kita dengarkan firman. Kita angkat dulu tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan. Wow, karena besar sekali saya ganti. Kita tinggikan firman Tuhan dengan melebihi seluruh keberadaan kita, dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman. Dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, 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 dan amin. Sekarang ini kita mau melihat firman Tuhan. Ini satu firman Tuhan yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan ini selama kita masih hidup tidak akan pernah berhenti. Yaitu bagaimana kita dealing dengan perkataan orang di sekeliling kita. Ibu Gembala tahu kalau kita hidup dalam dunia ini, mau nggak mau, suka nggak suka, dan juga rela nggak rela, setuju nggak setuju, orang-orang pasti ngomong tentang kita. Ya. Mau mulai ngomong yang baik, wah itu cewek cantik sekali, abang itu ganteng sekali gitu ya. Ngomong yang menyenangkan hati, misalnya wah dia itu baik sekali, seandainya aku punya anak seperti dia, seandainya aku punya pacar seperti dia. Sampai kepada hal-hal yang tidak ingin kita dengarkan atau yang menyakiti hati kita, yang menuduh kita, yang memfitnah kita, dan juga yang berkata-kata jahat tentang hidup kita. Semua pasti kita akan temui. Gak pernah dalam hidup ini kita hanya menerima semua yang baik saja dari orang. Ya, betul. Dan ini bukan tergantung pada perbuatan kita. Nah ini pula kalau namanya manusia di dunia ini, mau kita baik, mau kita berusaha sebaik-baiknya, mau kita jaga diri, mau kita sopan, tetap juga ada orang ngomong jelek tentang kita. Ya. Nah sebaliknya juga kadang-kadang membuat kita heran dan jengkel. Udah kita tahu itu orang jahat, udah kita tahu itu orang ya bengis ya, bodoh, dan segala macam hal yang buruk ditimpakan pada dia, tapi masih ada juga orang yang muji-muji dia. Yang ngikutin ya Pak Gembala. Iya, dan inilah dia kalau namanya dunia ini. Tidak ada keadilan di dunia ini, tetapi banyak orang yang menyikapi ini dengan cara yang salah. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia menjadi lemah, dan dia menjadi stres, dan kemudian dia menjadi lumpuh dalam hidup ini. Tidak efektif lagi, ya tidak suka lagi berteman, takut nanti kalau berteman disakiti, ya atau mungkin takut kalau dia
berbuat satu dipersalahkan lagi, Betul. sehingga dia memilih itu idle, diam saja. Iya, Sayang sekali karena usia muda itu seharusnya adalah orang-orang yang kreatif. betul sekali. Usia muda itu adalah seharusnya orang-orang yang berkarya. Ya. Ya, dan kita seharusnya tidak takut kepada apa dikatakan orang tentang karya kita. Tapi memang untuk melewati masa-masa seperti itu, kita perlu bantuan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang harus kita buat ketika orang lain itu mengkritik kita, memfitnah kita, mengatakan hal yang jahat kepada kita. Nah, oleh karena itu, yuk kita buka dulu firman Tuhan. Ayo. Kita buka dari Lukas pasal 13 ayat 10 dan kita akan baca sampai ayat 17. Nah, ini karena ini pemuda-pemudi dan kita juga di depan ini pemuda-pemudi mantan maksudnya ya. Berusaha untuk jadi iya. muda-mudi. Tolong dihargai. Iya. Maka ayat yang ganjil itu dibacakan oleh perempuan karena memang banyak sekali keganjilan pada perempuan. Nyindir. Dan juga ayat yang genap itu dibacakan oleh laki-laki Karena laki-laki perlu menggenapi janji. bukan karena supaya laki-laki mendapat kegenapan janji Tuhan gitu ya. Alright, jadi saya rasa semua di sini tahu apakah dia laki-laki perempuan ya. Kalau ada yang nggak tahu, jangan datang pada kami, tapi datang kepada papa mamanya, tanya baik-baik, pasti ada jawaban yang yang konkret. Haleluya. Oke, baik, jadi saya mulai karena saya tahu saya laki-laki. Lukas 13 ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Dan ayat 17, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini satu cerita yang luar biasa, di mana saudara dikatakan di sini tadi bahwa ada perempuan yang sudah sakit. Sakitnya itu nggak tanggung-tanggung, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun, tetapi 18 tahun. Dan saya bisa bayangkan saudara ya, kalau kita ini 4 bulan saja nggak sakit, sehat di di karantina, Di lockdown. ya di lockdown atau tidak bisa bebas seperti dahulu, kita sangat bosan saudara ya. Apalagi ini 18 tahun betul-betul bungkuk dan lain sebagainya. Pasti ini satu kehidupan yang sangat-sangat menderita. Dan tentunya orang yang menderita itu pengen bebas dari penderitaannya. Saya jarang sekali mendengar orang-orang datang ke depan minta didoakan. Apa masalahmu Pak, saya menderita. Apa yang kamu mau doakan? Saya mau supaya bisa menderita lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itu gak ada. Biasanya orang yang menderita itu mau, ya kan? Ya, otaknya perlu dibenerin. Oh iya betul, mesti tambah garam dikit ya. Kurang garam itu otaknya. Ya, sebenarnya kalau apa-apa sekarang nggak tambah garam lagi loh Ibu Gembala, tapi sekarang ini tambah sambel. Oh, Jadi kalau ada yang rusak, ada yang nggak enak, kasih sambel, pasti enak. jadi enak. Sebenarnya bukan jadi enak, rasanya nggak ada lagi, cuman pedes doang. Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat ini tentunya dia pengen sekali supaya bisa berubah hidupnya. Betul. Dan ini datang satu kesempatan baik di mana tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini pekerjaannya adalah berbuat baik. Dalam Kisah 10 dikatakan Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah Bapa Sorgawi yang berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini sudah pasti berbuat baik, tidak ada kejahatan padanya. Nah,
ini juga ini penting anak-anak muda tahu. Supaya jangan pernah ada berpikir bahwa yang jahat itu datang dari Tuhan. Sebagai contoh, kalau ada situasi jahat, dia berpikir datang dari Tuhan. Iya. Atau mungkin juga kalau ada sesuatu yang buruk jadi pada dirinya, sakit, dia berkata penyakit itu dari Tuhan. Iya. Karena sama sekali di tangan Tuhan itu tidak ada penyakit. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang jahat kalau dia sendiri pun tidak punya? Iya. Nah, seperti misalnya kalau namanya ada hal-hal yang buruk jadi, kita berkata, wah ini Tuhan yang memberikan pada saya masa depan yang suram misalnya. Itu gak ada, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Jadi mulai saat ini kita juga harus mengerti betul bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik, dan segala yang ada padanya ini perbuatannya juga baik. Iya, betul. Nah, Ibu Gembala, ini ada satu yang penting, karena anak muda ini mungkin ya, namanya anak muda kadang sering bablas dalam banyak hal. Ya, bablas dalam banyak hal, ya mungkin juga bablas dalam pemikiran, bablas dalam perkataan, dan juga bablas dalam perbuatan. Dan oleh karena itu mungkin banyak anak-anak muda ini yang bablas juga dalam dosa. Nah, bukan kadang kala ya, setiap kali kita buat dosa itu hati pasti menuduh. Iya. Nah, kadang kala ada suara yang berkata, kau nggak diampuni lagi oleh Tuhan. Oh. Nah, kalau namanya tidak mengampuni itu pasti satu perbuatan yang jahat. Karena yang namanya mengampuni itulah yang baik. Betul. Nah, sekarang kalau kita percaya Tuhan itu baik, maka kita dengan penuh keberanian bisa datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Nah, Betul. ini yang penting. Tapi setan mau kita itu tetap pada dosa kita. Iya. Ya. Karena setan itu suka, saudaraku, kalau saudara melakukan dosa terus-menerus sampai bertahun-tahun. Dia tidak, kadang-kadang kan ada orang mikir, aku udah 2 tahun hidup dalam dosa ini tapi hidup-hidup aja kok, baik-baik aja. Dan kelihatannya orang-orang gak masalah kok. Jadi kenapa kok sekarang tiba-tiba datang Tuhan pengen saya bertobat. Karena dengan saya seperti ini pun saya diterima. Ada beberapa orang yang mengatakan demikian ketika dia mulai menyimpang gitu pergaulannya Pak Gembala. Jadi dianya pun berpikir, saya kayak gini pun diterima sama orang kok. Saya laki-laki tapi pakai rok juga diterima orang kok. Bahkan saya dapat banyak pekerjaan lagi. Saudaraku, kalau setan itu tidak ada masalah, saudara mau bertahun-tahun melakukan dosa, dia tidak ada masalah sama sekali. Satu-satunya masalah bagi setan adalah ketika saudara datang pada Yesus dan bertobat dan memohon pengampunan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti tidak pernah gagal ya saudaraku. Pasti akan mengampuni saudara. Amin. Karena dia Tuhan yang baik. Dan Amin. dia sudah berkorban sedemikian rupa supaya saudara itu menerima pengampunan penuh dan menerima berkat sepenuhnya yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Amin. Saudaraku, oleh sebab itu kalaupun saudara baru melakukan dosanya mungkin kemarin atau 2 minggu yang lalu, atau ada yang sudah sebulan yang lalu, atau seperti ada beberapa juga yang masuk kepada kita, dia sudah melakukan dosa itu bertahun-tahun dan melakukan dosa itu bersama dengan orang-orang yang dekat dengan dia, atau entah itu sahabatnya, entah itu keluarganya, entah itu masih kerabat dekatnya. Saudaraku, malam hari ini bila saudara mengambil keputusan seperti wanita yang bungkuk tadi, dia datang pada Yesus. Meskipun pada saat itu ketika dia masuk ke dalam rumah ibadah, pasti banyak orang-orang yang langsung akan, aduh ngapain sih kamu ada di sini? Betul. Kayak ini gitu. kata-kata orang lagi, ya kata-kata orang. Nah, kadang-kadang kata-kata orang itu tidak harus datangnya dari orang luar. Karena kita ini juga orang. Ya. Jadi pendapat kita ini juga kata orang. Iya, Ya, saudara. dan sering sekali kita ini ditipu oleh iblis. Dan karena kita tertipu, kita terhalang untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya kata-kata orang ini tidak semua harus kita ikuti. Betul. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita, dan kita bukan mencari dukungan-dukungan orang di sini, Iya. tetapi kita mencari jalan. Betul. Jadi mencari jalan keluar,
mencari jalan yang baru dalam hidup kita, Iya. mencari jalan yang baik, jalan yang benar. Betul. Jadi kata-kata yang kita lihat itu harus kita lihat. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus adalah jalan. Betul. Firman adalah jalan. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman, tidak perlu kita dengarkan. Mau dia berkata kita tidak mampu, mau dia berkata kita tidak baik, mau dia berkata kita jelek, mau dia berkata kita ke neraka. Wah, saya, saudara, sejuta kali sudah dikatakan orang saya ke neraka, saudara. Ya, herannya, emangnya lo pemilik sorga gitu ya? Iya, benar. Ya, jadi ini heran sekali, ada banyak orang yang begitu yakin dia itu masuk ke sorga tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling hebatnya orang-orang yang yakin ini sebenarnya adalah orang-orang munafik. Nah, nanti ini kalau ada waktu kita mau cerita mengenai ciri-ciri orang munafik. Wow. Wah ini. Mau langsung ke situ aja nggak? Mau. Enggak, nanti ini penting yang ini jangan Ya, yang itu, oke. yang itu lain, yang ini lebih penting lagi untuk pemuda-pemudi. Iya, dan ini juga saya mau mendorong teman-teman yang ada di rumah, muda-mudi, kalau saudara udah capek hidup kayak gitu aja. Saudara udah capek dimarahin karena bodoh, karena salah, karena gagal, karena miskin, karena kurang ini, kurang itu. Saudara kenapa sih nggak datang sama Tuhan Yesus? Karena di tangan Tuhan Yesus tidak ada pemberian yang buruk. Semuanya Amin. baik. Kalau saudara rindu menjadi lebih pandai, lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih diberkati, lebih lagi dalam segala-galanya, saudara datang pada Yesus. Karena Tuhan Yesus itu, saudara, bagi Tuhan Yesus itu semuanya itu cuma tambahan. Karena ketika saudara datang pada Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan, yaitu kekekalan, hidup kekal di sorga. Dan kalau sorga pun sudah diberikan, saudaraku, apalah artinya yang tadi saya sebut-sebutkan yang sebelumnya itu. Karena bagi sorga itu cuma tambahan aja, saking berlimpah-limpahnya yang ada di sorga. Ya kan Pak Gembala? Betul sekali, ya. Jadi kita ini perlu datang kepada Tuhan Yesus, ya. Itulah dia. Jadi jangan sampai kita itu ditahan oleh iblis pada tempat saudara. Saya tentunya tidak tahu di mana tempat saudara-saudari sekalian. Mungkin sekarang ini ada yang tempatnya di tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang berdosa, tempat-tempat yang tertekan, tempat-tempat yang stres, tempat-tempat yang putus asa. Datang kepada Yesus. Mungkin sekarang ada yang tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang tinggi. Tuhan punya kemajuan, Tuhan punya tempat yang lebih indah lagi. Yeah. Jadi selalu ada peningkatan dalam Tuhan Yesus. Amen. Ya. Nah, jadi ini penting sekali, saudara ya. Kita mesti cepat-cepat ini, Ibu Gembala, supaya mana tahu ada waktu untuk cerita ciri-ciri orang munafik tadi. Ya kan? Supaya mana tahu ada yang cocok pula dengan ciri-cirinya. Ayo, Ya. kita cepat-cepat ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini perempuan ini sudah 18 tahun sakit dan dia sangat-sangat mau disembuhkan. Dan pada akhirnya dia dapat kesembuhan. Ya, Kan begitu ya. betul. Tentunya kalau ada hal yang baik jadi kepada kita, ada hal yang baik jadi pada keluarga kita, ada hal yang baik jadi kepada orang lain, kan seharusnya kita semuanya sukacita. Seharusnya secara Seharusnya. teori Nah, ya. Dan ini bukan cuma teori saya, logikanya. Ya. Orang waras ya, orang waras kalau dia lihat orang lain itu senang, dia harusnya senang. Iya, Dan kalau dia lihat orang lain susah, dia harusnya bantu. iya betul. Nah ini terbalik. Sekarang dunia ini banyak orang yang senang lihat orang susah. Susah kalau ngelihat lihat orang orang senang. senang. Bukan main. Iya. Kan begitu ya. Ini bukan iklan ya saudara. Ya, bukan iklan, bukan main dan bukan iklan. Jadi memang betul saudara ya. Jadi ini kita melihat ini sudah jadi sejak zaman dahulu. Kalau kita lihat ini 18 tahun sudah perempuan ini tidak punya jawaban. Mungkin setiap minggu kayak kita juga ibadah walau online ya, tapi dia ibadah terus, tidak ada jawaban. Dan kali ini minggu ini gitu ya, ada jawaban, dia sembuh. Bukankah seharusnya orang-orang yang kenal perempuan ini, wah dia itu seharusnya menyelamatin ya, congratulations Iya, gitu iya ya. dong. Jadi ini juga berlaku dalam hidup kita. Kadangkala kita pikir kalau kita mencapai sesuatu, juara kelas, atau mungkin kita masuk universitas negeri, atau mungkin kita dapat pacar, atau mungkin kita mau menikah, kita akan berpikir bahwa semua orang akan menyelamati kita, itu harapan kita. Lalu kemudian kita pikir juga kalau kita perkenalkan sama orang tua kita akan menyetujui, menyambut, karena selama ini sudah 6 tahun jomblo gitu ya. Wow, lama sekali. Itu ini jadi curhat-curhat juga ini saudara ya. Karena saya dulu 6 tahun jomblo. Jadi saudara,
kita berpikir mungkin mereka pasti ikut senang bersama dengan kita. Tetapi ternyatanya beda. Malah ketika dia itu sembuh, ketika dia itu berhasil, ada orang yang nyinyir. Nah, ini jenis-jenis orang gini banyak di dunia saat ini. Iya. Karena Alkitab berkata pada akhir zaman akan banyak pencemooh. Iya, Dan kita pengejek-ejek berdoa, ya. kita berdoa ini yang mendengarkan ini, tolonglah jangan jadi pencemooh. Betul, ya anak-anak muda kalaupun saudara kreatif, tolong deh jangan sampai kreativitasnya dipakai lebih aktif ketika mengejek-ejek orang, mencemooh, Betul. mengkritik. Karena gini saudaraku, kalau saudara membiasakan seperti itu, kreativitas itu kan salah satu tools atau alat atau keahlian yang Tuhan berikan kepada anak-anak muda. Dan di dalam hidup ini saudaraku cuma ada 2 macam sumber, yaitu air yang manis atau air yang pahit. Gak bisa dari satu sumber keluar 2 macam mata air. Betul. Jadi kalau saudara menggunakan kreativitas saudara untuk mengejek, untuk menghina orang atau untuk mengkritik orang, dari sumber yang sama tidak bisa keluar perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang menolong, karena itu dua macam hal yang tidak bisa keluar dari sumber yang sama. Kami sangat mendorong anak-anak muda, kalau saudara punya kreativitas, mari pakai itu untuk membangun orang lain, mari pakai itu untuk melayani di gereja, Amin. dan mari pakai itu untuk memperluas kerajaan sorga. Amin. Jadi kita lihat di sini tadi ya, kalau kita lihat perempuan ini ada orang yang nyinyir sama dia. Jadi pelajaran kita pertama, jangan jadi orang yang nyinyir. Ya. Nah, ini kadangkala anak-anak muda sekarang ini banyak yang memang bukan hanya kreatif tapi ideologinya tinggi. Tapi ideologi saudara itu belum teruji zaman karena Anda masih muda. Ya. Karena banyak ideologi itu yang pada saat sekarang ini kelihatannya benar. Ya. Tapi setelah berjalan dalam waktu itu bisa dibuktikan salah. Betul. Atau malah merugikan diri kita sendiri. Ya, dan buku Amsal juga mengatakan loh, bukan saya ya, katanya kebodohan itu melekat di hati orang muda. Aduh, saya nggak mau jadi orang muda deh, saya jadi orang tua aja deh. Melekat, tetapi tongkat didikan melepaskan itu, kebodohan itu daripada hati orang muda. Jadi kalau orang muda ini harus dididik memang supaya nggak bodoh. Iya. Dan Amsal juga berkata bahwa didikan itu ada pada pengalaman hidup. Jadi selagi kita muda, tolong kalau kita lihat hal-hal yang mungkin kita tidak setuju, tolong nggak usah kita mengkritik atau apa selain sebagainya, tapi perhatikan dan belajar dulu. Iya. Perhatikan, Betul. lihat dan belajar. Ini satu kunci di mana kita itu bisa berhasil. Saya lihat juga ada ciri khas orang nyinyir. Orang nyinyir itu penakut. Iya. Dan sering sekali jawabannya itu nggak relevan. Gak nyambung Gak dan nyambung, gak relevan. ditantang gak berani. Kenapa? Karena dia memang gak jujur. Dia tidak berani nyinyir di tempat sendiri, dia hanya berani nyinyir di tempat orang. Iya. Atau kalau dia punya wadah, tempat, dia yang punya tempat, tapi dia sendiri gak berani nyinyir. Orang lain yang disuruhnya nyinyir. Iya. Jadi itu udah dari dulu, udah demikian selalu di mana-mana, ya. Seperti ini misalnya. Sebenarnya tadi jelas dikatakan Alkitab bahwa kepala rumah ibadat ini nggak suka sama Yesus. Betul. Nggak sukanya sama Yesus, tapi dia tahu betul bahwa dia nggak mungkin kelawan Yesus. Iya betul. Ya, maka yang diserangnya perempuan ini. Dan dia ngomongnya bukan juga sama perempuan itu, tapi ngomongnya sama orang banyak. Jadi ini lucunya gini. Ini orang nyinyir ini makanya kacau balau. Iya betul. Kacau balau betul. Jadi tolong sebagai anak muda, nggak perlu kita nyinyirin segala sesuatu. Bener. Ya ini nggak mungkin seperti kata Ibu Gembala tadi. Ada banyak hal di dunia ini yang nggak sesuai dengan ideologi kita. Ada banyak hal di dunia ini yang nggak sesuai seperti yang kita mau. Nah sekarang bukan masalah kita itu memprotesnya, bukan masalah kita itu menganalisa, tapi bagaimana supaya keadaan yang nggak sesuai ini tidak menimpa kita atau tidak berefek kepada kita. Nah kalau saudara panjang umur, ya dalam nama Yesus panjang umur, tapi kalau nyinyir itu biasanya nggak panjang umur, karena biasanya orang demikian itu kata-katanya itu akan membunuh dia sendiri. Iya, berbalik ya. Dia berbalik kepada dia, atau ada orang lain yang bunuh dia. Ya, Karena betul. benci kepada dia. Iya. Jadi ini kalau kita panjang umur, maka kita akan melihat
bahwa di dunia ini akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sudut pandang kita, Iya, benar. tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Tetapi yang paling penting itu, walaupun banyak hal buruk jadi di dunia ini, bagaimana kita keluar dari situ, itu yang penting. Betul sekali. Betul, gimana cara kita menyelesaikannya. Jadi kalau kita lihat masalah, alih-alih kita mengkritik, adalah lebih baik justru kita menjadi orang-orang yang membawakan jalan keluar. Iya, problem solver namanya. Iya, problem solver terhadap masalah-masalah tersebut. Dan kalau saudara memiliki skill yang seperti ini, percaya deh saudara, saudara pasti tidak akan kesulitan mencari pekerjaan meski di masa pandemik seperti ini. Betul. Karena kalau di luar sana saudaraku, itu banyak orang yang tahu masalah tapi nggak tahu jalan keluar. Oh, kalau tahu masalah semua tahu. Semua tahu karena Semua depan tahu, anak mata. bayi juga tahu, tapi dia Iya. nggak tahu gimana ganti popoknya. Betul. Diperlukan orang yang tahu bagaimana caranya mengatasi masalah. Yang tahu bagaimana caranya mengambil uang, pergi ke minimarket terdekat, lalu mengantarkan popok itu kepada bayinya, menggantikan popoknya dan membersihkan dia dan selesai masalahnya. Iya, Nah, itu kalau dia. cuma bilang, popoknya perlu diganti, itu mah semua siapa aja bisa. bisa, saudaraku. Tapi untuk orang yang mau mengerjakan seperti tadi, itu butuh orang yang memang memiliki hati untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya kita ajak semua muda-mudi, ayo punya hati yang mau menyelesaikan Saya masalah. doain supaya mulai hari ini kita itu semuanya nggak nyinyirin masalah, nggak mengomentari betul. masalah, karena itu nggak membawa apapun. Ngomentarin gereja orang, ngomentari orang lain, Kekurangan ya hamba Tuhan, kelebihannya juga nggak ada guna. Iya benar. Karena semuanya itu saudaraku, Tuhan izinkan saudara lihat bukan untuk saudara kritik, tetapi supaya saudara bisa mendoakan dan membawakan jalan keluar terhadap persoalan Betul. Dan tersebut. satu lagi kita harus ingat bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Iya betul. Nah, itu pasti ya. Jadi mau gimana pun pasti akan datang orang-orang yang ikut nyinyirin kamu. Iya. Akan datang banyak orang-orang yang akan menyakiti hati kamu, yang gak Betul. ngerti kamu, yang ketika nanti kamu itu sudah kerja keras, berusaha terbaik, tetapi ternyata orang-orang malah tidak melihat kerja keras, Iya. tapi melihat hal yang kecil, yang salah yang kamu lakukan. Entah Itu pasti kenapa, datang. iya Ini nanti bukan ngancam ya, betul, bukan ngancam. Enggak, Benar. entah kenapa nanti kalau firman Tuhan bilang kan selama bumi masih ada, ini kan bumi masih ada nih. Iya, makanya kalau nggak mau kena upaya mesti pindah ke bulan. Iya, mesti pindah ke bulan biar nggak kena hukum tabur tua ini. Iya, atau ke matahari sekalian Iya ya. benar. Biar Hangus. kebakar hangus sekalian. Jadi selama bumi masih ada, nggak habis-habisnya mesti menabur dan menuai. Kalau saudara menabur kritikan, saudara entah bagaimana nanti, sistemnya memang seperti itu saudaraku. Saudara juga akan menuai kritikan. Ya. Entah bagaimana nanti kesalahan saudara yang mungkin kecil banget, itu akan bersinar di mata orang-orang. Iya. Memang kayak gitu sistemnya dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kami ajak saudara semua, ayo menabur yang baik, ayo menabur berkat, ayo menabur kasih kepada orang lain, supaya saudara juga menuai berkat, kasih, dan Betul. segala hal yang baik. Betul, dan ini harus dimulai dari sekarang dilatih. Karena soal nyinyir nggak nyinyir ini bukan masalah apakah dia pendeta, apakah dia orang kelas bawah. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, oh orang nyinyir itu orang kelas bawah. Enggak juga, ini yang nyinyir ini kepala rumah ibadat. Iya, yang punya kedudukan loh. Ya punya kedudukan yang Yang seharusnya tahu- dipandang, yang tahu firman. firman loh. Iya, dan yang tahu Taurat, yang tahu Iya. hukum ya. Yang sudah rutin melayani loh. Aduh, Iya, kok kayak iya, jadi kok kayak kita. Enggak, kita nggak nyinyir, Nggak, maksudnya. nggak mau ya. Kita kedudukannya mungkin bisa, tapi kita tidak mau nyinyir ya. Makanya ini orang nyinyir ini tidak diubahkan oleh kedudukan, Betul. tetapi oleh hatinya. Hatinya ya Pak Dan Gembala. iya, dan adalah sangat disayangkan bahwa banyak orang yang diberkati dengan kedudukan, ya diberkati dengan keuangan yang baik, Iya. diberkati juga dengan otak yang tajam, ya pemikiran yang dalam, dan juga diberkati kalau sekarang ini ada juga kepentingannya kali ya, follower Instagram yang banyak, ya teman Facebook yang banyak, ya mungkin sekarang ini ya pengikut TikTok yang banyak. Sayang sekali kalau itu dipakai hanya untuk nyinyirin orang. Betul. Kita perlu dipakai untuk sesuatu yang membangun, Iya. sesuatu yang informatif,
dan sesuatu yang memberikan kepada orang lain juga jalan keluar. Ya sering loh sekarang Pak Gembala, moga-moga di sini mudah-mudi nggak ada yang seperti itu. Enggak. Ini lagi ada polanya nih di sosmed tuh Pak Gembala. Jadi dianya itu bikin sesuatu yang bombastis, yang bikin orang-orang mulai ada pro dan kontra. Lalu habis itu dia klarifikasi. Oh iya. Dia minta maaf, sorry saya hilaf katanya. Setelah dia ngomong sesuatu yang suka-suka hati tadi, gak lama kemudian timbul klarifikasi katanya. Iya, itu yang dibilang sama iklan itu kan. Iya. Yang habis hoax terbitlah klarifikasi katanya. Bukan iklan ya saudara. Bukan iklan lagi, Tapi kita saudara, mau ya. dorong anak-anak muda jangan ikut arus utama dunia ini. Enggak. Saudaraku, justru di saat seperti sekarang ini dunia ini semakin gelap. Jadilah saudara terang. Amin. Supaya sekeliling saudara itu boleh diberkati oleh terang saudara. Iya. Jangan saudara ikut. Sedikit-sedikit kabarkan hoax, kemudian saudara mau klarifikasi. Atau saudara mau bilang, tapi bohong. Nah, kayak gitu jangan sampai ya saudaraku. Ya, itu ciri orang munafik. Iya. Nanti kita bisa lihat kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu kita simpan untuk yang lainnya. Iya, betul. Nah, Kita tapi ini lanjut yang ya. jelas di sini dikatakan ayat 13 ya. Ketika dia sembuh, ya, maka dikatakan berdirilah perempuan itu lalu memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Allah. Dan kemudian datanglah kritikan-kritikan itu. Tapi apa yang jadi di sini, ini perempuan dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat itu, tetapi dia tetap memuji Tuhan, dan karena dia memuji Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Betul. Nah, ini penting bagi kita semuanya, bahwa ketika ada orang-orang yang mengkritik, ketika ada orang-orang yang tidak mengerti usaha kita, tidak mengerti pekerjaan kita, yang kita sudah berbuat habis-habisan, tetapi tetap juga diejek, tetap juga ditekan-tekan, dan tidak ada pujian. Nah, saudara-saudari sekalian, itu akan jadi dalam hidup. Apa yang kita buat, kita tidak perlu balas. Ya. Karena kalau dibalas nanti jadi berbalas pantun, nggak habis-habis. Ya, nggak habis-habis dan tidak ada ujungnya, nggak jelas di mana awalnya dan tidak tahu kayak mana mengakhirinya. Betul. Dan biasanya itu akan menjadi satu dendam, Ya. amarah, dan membuat kita itu pengen balas terus. Nah, ini perlu diputuskan sebelum dia yang menguasai kita. Iya. Sebelum itu menjadi obsesi kita membuktikan orang salah. Ya, padahal kita berkata sebelum kita menunjukkan selumbar di mata orang, kita harus menyingkirkan balok yang ada di mata kita terlebih dahulu. Iya. Jadi artinya itu kita lihat orang lain salah, padahal ternyata salahnya itu juga ada pada kita. Benar. Ya kan? Nah, ini yang susah sekali. Pernah sekali ada satu orang yang menyuruh saya berdamai, padahal saya tahu bahwa dia sendiri pun tidak berdamai dengan anaknya. Waduh. Itulah yang tadi selumbarnya Di mata, orang. iya. Ya, selumbarnya orang padahal ada balok di matanya. Iya, bukan, yang paling lucunya begini, dia bukan hanya sama anaknya nggak berdamai, sama banyak orang pun nggak berdamai. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi ini kadang-kadang lebih mudah kita menghakimi orang lain, Iya. dan berbuat seolah-olah kita itu santo, orang kudus. Tetapi sebenarnya kita ini juga orang paling berdosa. Iya, betul. Sebenarnya kita juga butuh pertolongan. Sebenarnya kita juga butuh pengampunan. Dan memang ada orang-orang kayak gini, dan kita nggak perlu dengarkan kadang-kadang karena baik hatinya juga ya. Kita jadi bodoh. Iya. Jadi tolong kalau ada muda-mudi yang baik hati, itu bagus. Bagus. Bagus, baik hati. Jangan berubah lanjutkan. hatinya ya. Jangan berubah hati, Jangan tapi berubah jangan hati. disertai dengan bodoh. Iya. Nah, contoh, ini ada cerita ya, makanya semuanya sudah tahu juga, tapi biar kita ceritakan supaya mereka bisa mengerti. Iya. Nah, Apa itu, Pak contoh, Gembala? ada satu orang bapak dan anak yang mau menjual keledainya ke pasar. Iya. Jadi mereka bawalah tuntun keledai itu ke pasar, Iya. yang jaraknya mungkin 1 kilo, 2 kilo dari rumah mereka. Iya. Di tengah jalan orang-orang berkata, ih, bodohnya ini dua-dua orang ini. Ada keledai nggak dinaiki, malah jalan. Iya. Katanya begitu. Lalu kemudian bapak sama anak ini mikir juga. Oh iya juga, betul. Ya memang benar ya, ada keledai kok kita nggak naiki. Maka si bapak pun menaikkan anaknya ke atas keledai. Nggak lama kemudian orang-orang berkata, dasar bapak nggak tahu diri. Dasar anak ya maaf, dasar anak tidak tahu diri. Masa orang tuanya yang sudah tua disuruh jalan sementara dia enak-enak di atas keledai. Wah, mendengar itu gantian. Si bapak yang naik keledai,
si anak yang jalan kaki. Lalu kemudian gak berapa lama orang-orang ngomong lagi, ya, dasar bapak gak tahu diri. Masa anaknya yang masih muda, anaknya masih kecil suruh jalan sementara dia enak-enak di atas, mau bunuh anak ya. Kita laporkan sama Komisi Perlindungan Anak, ya, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mendengar itu si bapak turun. Si bapak bukan turun ya. Mendengar itu si bapak pun mengajak anaknya naik sama-sama, naik keledai. Jadi sekarang dua-dua sudah di atas keledai. Jalan lagi mereka ke pasar. Maka orang-orang berkata lagi, ih teganya, udah keledainya masih kecil kayak gitu, kurus lagi ditunggangi 2 orang, tidak mempunyai peri kebinatangan. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka menggotong keledai itu ke pasar. Masih ada juga orang ngomong, Masih gila kata orang. ih gila Memang banget. betul, kalau kita dengerin semua orang kita jadi gila. Betul. Jadi jangan, kita yang penting ini tahu tujuan hidup. Betul. Perempuan ini tahu tujuannya dapat kesembuhan. Iya. Jadi sudah dapat kesembuhan dari Tuhan, dia memuji Tuhan, itu satu reaksi yang benar. Iya benar. Kan kalau ada orang-orang yang nyinyir, gak perlu dipeduliin. Tetap memuji Tuhan. Iya. Tetap memuji Tuhan. Betul. Tetap memuji Tuhan. Karena memang memuji Tuhan membawa satu kuasa Tuhan turun pada kita. Iya. Itu dalam Kisah pasal 26 itu dikatakan bahwa Kisah Paulus 26. dan Silas sudah berbuat baik. Ya. Betul. Dia sudah bukan Kisah 26, Kisah 16. Kisah 16. Ya. Dia sudah berbuat baik, dia menginjil dan juga dia menyembuhkan banyak orang dengan kuasa nama Yesus. Iya. Tapi ada orang-orang yang marah. Iya. Ada orang-orang yang gak suka, lalu memasukkan mereka ke penjara paling dalam. Ya. Dan kemudian sebelum itu dia diapakan dulu, disiksa terlebih dahulu. Dan tidak ada kemungkinan untuk lepas. Jadi saudara-saudari, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Sebenarnya ini sangat mudah bagi mereka untuk mengeluh. Orang-orang ini kok gak ngerti ya bahwa kita ini baik tujuan kita. Kok gak dilihatnya ya mukjizat-mukjizat itu ya. Kok gak ada mereka berterima kasih yang tadinya orang sudah sakit sekarang sembuh. Gak ada mereka yang ya mungkin memberikan pujian, memberikan selamat atau lain sebagainya. Kok begitu ya mereka ya? Kok gak baik hatinya? Enggak. Tetapi apa yang jadi, mereka itu memuji menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa tengah malam itu Tuhan menggoncang Iya. penjara itu sehingga semua sendi-sendi penjara itu goyang dan kemudian rantai-rantai mereka terbebas. Iya. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun pada kita. Nah, lihat bagaimana perempuan ini. Iya. Dia nggak peduli apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat. Padahal sudah jelas itu menyerang dia. Iya. Dan ditujukan langsung kepada banyak orang. Kan begitu ya? Iya. Jadi ini seperti hoax ini. Iya betul. Ya, ditujukan untuk menyerang satu orang. Sebenarnya nggak sukanya bukan sama ini, sama yang sono, tapi dia tahu yang sono nggak bisa dilawan, yang ini aja deh dilawan. Nah, Iya. ini makanya orang-orang yang nyinyir ini orang pengecut. Iya benar. Orang pengecut. Dia cuma tahu, dia cuma ngomong tanpa dasar yang jelas, pengetahuannya pun dangkal, ideologinya pun belum teruji, tetapi ngomongnya besar. Nah, jangan jadi orang demikian. Itu orang yang omong kosong kebanyakan dan tidak memberikan jawaban. Jadilah orang yang punya isi, Iya. punya esensi dan memberikan jawaban. Jadi Dunia tidak butuh yang seperti itu. punya esensi, punya isi dan memberikan jawaban. Berarti Yes. tidak hanya ngomong-ngomong doang ya Pak Gembala, tapi ada tindakannya. Iya, Ah. lihat Yesus. Dia ada isinya, setiap perkataannya berkuasa dan tindakannya juga memberikan hasil. Betul. Memberikan kepada orang-orang satu kebebasan, memberikan jawaban pada orang, jalan pada orang, orang yang buta jadi melihat, Iya. orang yang lumpuh jadi berjalan. Masa orang buta pengennya jalan? Nggak mungkin ya. Nah, jadi apa kebutuhan orang itu diberikan Yesus. Iya. Jadilah kita orang-orang yang memberikan kepada orang lain apa yang dirindukan orang lain, bukan menambahi persoalan mereka. Iya betul. Ya, jadi tolong kita itu jadi orang-orang yang demikian. Dan untuk jadi orang demikian kita tidak bisa hidup atas kata orang. Kalau setiap kali ada orang berkata, wah lipstikmu terlalu tebal. Wah, lalu kita tipisin. Kemudian ada orang berkata lipstikmu terlalu tipis. Lama-lama kita gerus aja nih bibir supaya nggak ada bibir lagi ya kan. Supaya nggak usah lagi kita bingung-bingung mau diapain gitu ya. Jadi semua pasti ada salahnya. Kalau ada orang bilang terlalu tinggi, ada orang bilang terlalu rendah, ada orang bilang terlalu bergaya, ada orang bilang kurang bergaya, ada orang bilang
khotbahnya terlalu banyak lucu-lucu. Ada orang bilang khotbahnya membosankan, gak ada lucunya. Ada orang bilang kenapa khotbah mesti berdua, satu orang kan cukup. Ada orang bilang gak seru lah kalau satu orang mesti berdua. Ya, kenapa khotbahnya mesti diterjemahkan? Kalau semua didengarin, jadi kepala gila. mau pecah Nanti kau rasanya. kemana-mana gotong keledai. Jadi orang yang stres. Iya. Iya. Jadi itu memang tidak untuk didengarkan. Sekarang apa tujuan hidupmu? Iya. Itu yang penting. Anak-anak muda perlu tahu apa tujuan hidup saudara. Jadi saudara itu tahu di dalam dunia ini saudara itu tidak sekedar lewat-lewat begitu aja. Betul. Dengar apa kata orang, saudara juga sesungguhnya mau saudara orang kaya, orang miskin, terkenal, orang biasa, orang miskin, orang hina, atau apapun saudara pasti ada omongan orang. Pasti. Kalaupun saudara sekarang ini masih biasa-biasa, ada juga kan orang yang ngomongin, atau saudara sudah jadi orang luar biasa, ada juga bahkan lebih banyak lagi orang yang ngomongin. Karena ada peribahasa yang mengatakan semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin di sana. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu semua, saudara gak bisa balas omongan dengan omongan. Tetapi seperti tadi yang dikatakan Bapak Gembala, saudara harus tahu tujuan hidup apa, dan saudara harus punya esensi, dan saudara tahu bagaimana bertindak seturut dengan isi dan esensi yang Tuhan berikan pada saudara. Betul. Nah sekarang, tadi waktu Ibu Gembala cerita kayak gitu, di hati saya ada mungkin ditaruhkan Tuhan, anak-anak muda mulai tanya apa sih tujuan hidupku. Nah ini yang Dicatat penting. ya. Nah ini yang penting. Tujuan apa hidup. sih tujuan hidup kita? Ya, karena Alkitab juga mencatat ada seorang anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya artinya dia pasti berhasil. Ya, dan dia berkata, hai jiwaku, padamu ada banyak-banyak makanan untuk bertahun-tahun lamanya, bersukacita, bergembiralah. Kan begitu katanya ya, berfoya-foya, bersenang-senanglah. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, untuk apakah semua itu dan untuk siapakah nanti itu semua? Hai bodoh, dikatakan demikian. Jadi mungkin menurut dunia dia itu orang berhasil, tapi di mata Tuhan dia adalah orang bodoh. Nah sekarang mengapa demikian? Karena Tuhan punya tujuan yang lebih indah daripada pendapat orang dunia tentang kita. Orang dunia boleh berpendapat, tetapi sekarang apa pendapat Tuhan tentang saudara? Tidak semua orang bisa kita dengarkan dan harus kita dengarkan, tapi apa kata Tuhan itu harus kita dengarkan. Jadi apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu ada di dalam firman Tuhan. Nah ini yang paling penting. Betul. Nah tujuan hidup kita ada dalam firman, itu sebabnya kita ajak supaya anak-anak muda, tentunya kami tidak bisa menentukan jalan hidup saudara. Tetapi semakin banyak kita dengar firman, semakin banyak kita baca firman, semakin banyak kita selidiki, kita pelajari firman, maka Tuhan akan mulai berbicara kepada setiap pemuda-pemudi. Karena engkau unik. Banyak orang itu ikut tujuan hidup orang lain. Oh gak bisa. Gak bisa, itu tujuan hidup yang diperuntukkan Tuhan untuk dia. Ada orang mungkin tertarik melihat Bill Gates ya, jadi filantropi. Dia menyumbang banyak kepada orang lain. Oh aku juga mau seperti dia, kiranya aku jadi orang kaya. Nanti kalau aku jadi orang kaya, aku akan menyumbang juga banyak kepada orang lain. Well, kalau sekarang ini lagi lo miskin pun lo gak ngasih apa-apa, ya ngasih 20.000 pun rasanya seperti pecah dunia ini ya. Konon ngasih 20 juta, konon ngasih 20 miliar, konon ngasih 20 triliun. Lupakan aja itu. Kalau 20.000 pun gak lepas-lepas ya, dikasih sama orang lain, dikasih sama fakir miskin tapi gak dilepas. Memang dikasih tapi gak dilepas-lepas gitu ya. Apalagi minta kembalian 20, lagi. Itulah dia, itu gak mungkin. Saudaraku, jadi malam ini Bapak Gembala dan kami memberitahukan kepada saudara semua prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Dan kalau namanya prinsip saudara, itu bisa saudara pakai dan saudara pegang dalam hidup saudara. Karena prinsip daripada firman Tuhan ini gak bisa gagal. Betul. Firman Tuhan itu gak bisa gagal, saudara. Sudah teruji oleh zaman. Jadi seperti tadi Bapak Gembala mengatakan kalau saudara memang tahu panggilan hidup saudara adalah filantropi, kenapa saudara gak mulai dari sekarang? Dari kecil. Iya, mulai dari perkara kecil, dan ketika saudara setia di sana, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mulai memberikan perkara-perkara yang besar. Nah, sampai lagi pada firman Tuhan tadi, kalau kita sudah tahu itu tujuan hidup kita, kejar. Tidak usah dengar-dengar kata orang. Iya betul. Karena itu kata Tuhan. Kadang-kadang ada orang juga bilang, Pak Gembala,
tapi mama saya bilang gini Pak. Nah, gini. Bapak saya bilang gini Pak. Kita bisa tetap mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kita tanpa bertentangan dengan orang tua kita. Karena begini, kadangkala orang tua itu berpikir baiknya itu A kepada kita. Tetapi ternyata yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah B. Nah sekarang ini bagaimana meyakinkan orang tua bahwa kita itu memang arahnya ke B. Ini yang penting ya kan. Betul. Nah, sementara orang tua kita terus berkata, misalnya contoh ya. Misalnya contoh, kita itu tahu kalau nanti kita itu akan menjadi seorang pebisnis. Ya. Pedagang, pebisnis yang besar, yang memberkati keluarga. Ya. Sementara keluarga kita mungkin adalah dari orang-orang yang seumur hidup karyawan. Ya. Dan tentunya kalau namanya kayak saya, seorang dari keluarga pendeta, wah tentunya hidup kita pokoknya anak-anak semua harus jadi pendeta, harus jadi pendeta. Pak, saya mau jadi polisi, dosa anakku. Padahal polisi tidak dosa. Oh, ada yang bilang tuh katanya Pak, kami dari keluarga polisi, saya nggak mau jadi polisi katanya tuh. Nah itu, nah kadang tapi sering dibilang harus jadi polisi. Nah gimana ini? Nah, inilah dia yang tadi kita tidak perlu bertentangan dengan mereka, tetapi pada saat yang kecil ini kita sudah tunjukkan buah. Iya. Kita sudah tunjukkan bakat. Buah saudara. Kita sudah bakat. tunjukkan interest. Ya, jadi kepada mereka bukan berarti kita berkata aku nggak mau jadi polisi. Nah ini yang kadang-kadang anak muda itu ya selalu begitu. Ya, misalnya kalau tidak dikasih tahu kamu harus masuk fakultas kedokteran. Oh tapi saya mau masuk fakultas ekonomi. Lalu kemudian dikatakan mesti kedokteran, mesti ekonomi lagi, mesti kedokteran. Wah ini gak habis-habisnya. Iya betul. Tapi kalau sejak kita SMA pun kita mulai tunjukkan interest kita dalam bisnis. Memang kecil-kecilan, mungkin untungnya satu hari pun cuma 40.000, 60.000. Tapi coba hitung-hitung, satu hari untungnya 40.000. Satu bulan? Satu bulan 1,2 juta. Lalu kalau saudara bawa 1,2 juta kepada orang tua saudara, nah ini ibu-ibu pasti berpikir, ini anakku ngapain aku suruh masuk ke kedokteran? Iya. Sedangkan sekarang ini aja dia sudah jadi berhasil dalam bisnisnya. Iya, betul. Lebih bagus dia dalamin aja bisnis. Iya. Dia pasti nolong keluarga, sedangkan belum belajar bisnis aja sudah benar. nolongin keluarga. Konon nanti belajar. Ini yang dimaksud dengan buah saudaraku. Iya. Jadi bukan saudara mulai dari dulunya udah waktu SMA udah main aja terus tahu tiba-tiba pacaran yang aja. Pala ngambilin anak orang pula lagi. Awas loh. Main game aja, tapi giliran waktu kuliah mau saudara yang menentukan. Iya. Padahal yang bayar orang tua loh. Makanya Iya. orang tua merasa berhak untuk menentukan saudara mau fakultas mana. Tapi kalau saudara udah mulai cicil-cicil dari mula, saudara sudah tunjukkan buah sedikit-sedikit loh, sedikit-sedikit. Tetapi orang tua bisa lihat, oh ini memang anakku interestnya di sini. Maka tidak akan ada bentrokan ketika saudara mulai menentukan saya mau arahnya ke sini. Nah, Dan ini juga firman Tuhan harus kita ketahui. Jangan nanti ada orang yang jadi bodoh atau ideologinya salah. Oh dia bilang, mak, aku sekarang udah mengerti. Pak pendeta berkata nggak perlu dengarkan orang lain. Ya, aku cuma dengarkan Tuhan saja. Loh, ini Tuhan ada itu loh yang bisa, kayak gitu. ya, aduh, tolonglah jangan jadi orang goblok kayak gitu ya. Tolong jangan jadi orang mencari masalah kayak gitu, please ya. Jadi ini ada orang-orang yang memang kayak gitu, tolong berubah. iya. Tuhan itu nggak bicara langsung sama lo aja. Egois banget lo, seolah-olah lo sendiri yang bisa dengar suara Tuhan. Betul. Justru kita itu harus menguji apa kata orang. Betul. Kalau kepala rumah ibadah ini jelas kata-katanya itu menentang pekerjaan Tuhan. Betul. Menentang karya Tuhan, menentang kata-kata Tuhan. Itu sebabnya kita nggak perlu terima. Benar. Tapi kalau memang itu belum jelas, apakah ini memang tujuan kita, apakah Tuhan bicara pada, mari kita uji dari firman. Betul. Mari kita perdalam lagi. Nah gimana caranya? Mudah, baca Alkitab. Betul. Dan jangan lupa setiap satu malam sama-sama kita di sini. Kita ada di sini. Iya. Minggu depan juga ya. Iya betul. Jadi kita itu bisa cerita dan lama-lama kita itu menjadi tajam oleh firman Tuhan. Iya benar. Bukan tajam oleh kritik. Benar Bukan saudara. tajam oleh ideologi yang salah. Bukan tajam oleh nyinyir. Benar. Tetapi kita itu tajam oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi jangan sampai ada minggu depan ada mama-mama datang kepada kami ngasih, ini anak saya sudah melawan saya nih gara-gara dengar firman Tuhan dari sana. Oh awas.
Awas kita ikut bantu mamanya membal-bal ini orang ya, kita libas sama mamanya Benar, sekalian. Iya. saudaraku. Jadi firman Tuhan itu bukan dipakai untuk melawan-lawani orang, tapi firman Tuhan itu dipakai untuk mengarahkan hidup kita sampai pada maksud panggilan Tuhan. Betul. Nah, jadi itulah dia. Jadi kita itu tidak hidup karena perkataan orang. Iya. Tapi kita itu hidup karena kita tahu tujuan hidup kita. Amin. Dan tujuan hidup kita itu datang dari Tuhan. Dan Alkitab berkata pada mulanya dari firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi kalau kita mau tahu tujuan dari Tuhan, artinya kita harus tahu tujuan dari firman. Iya. Inilah dia saudara-saudari. Wow, firman Tuhan saya malam rasa hari ini semuanya pasti sangat-sangat memberkati. Ternyata waktu kita nggak cukup untuk menceritakan ciri-ciri orang munafik, tetapi Lain waktu kita ya. simpan dulu. Ya, dan tadi juga kita belum sempat menjawab pertanyaan tadi itu, gimana dong dengan jodoh saya Pak Gembala di masa pandemik ini. Nanti kita buat webinarnya ya saudara. Ya, betul. Kita akan ngobrol, kita akan cerita di sana, dan di saat webinar kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi saudara di webinar nanti nggak cuma satu arah ya, Iya. 2 arah. 3 arah, 4 arah, 5 arah, segala arah. Dan kalau yang cewek-cewek boleh dandan loh, siapa tahu ketemu jodohnya di webinar. Iya, betul. Ada tips ya. Apa itu? Selain dandan, tolong backgroundnya itu yang bagus. Nah, iya. Jangan pula nanti jangan ada backgroundnya dari kamar mandi gitu ya. Aduh. adeknya lewat-lewat nggak pakai baju. Ya, so nanti kita akan beritahu ya, pantengin terus kita punya semua sosial Sosial media ya. media GKII punya Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Poppymunte. Di sana akan ada semua informasi, apakah kapan kita mau ada webinar, kapan kita mau live sharing. Dan minggu yang lalu pada hari Selasa kita udah sempat live sharing, ngobrol-ngobrol tentang cinta dan pasangan hidup. Jadi kalau Sebenarnya itu apa ya namanya, tidak direncanakan. iya, spontanitas. Iya. Mungkin itu juga jawaban doa, ada di antara saudara yang berdoa. Jadi saudara bisa lihat ada di Instagram daripada Bapak Gembala, dan juga Instagram maksud saya Facebook daripada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Iya. Saudara bisa lihat di sana, kami percaya saudara pasti diberkati, dan saudara boleh sharekan juga kepada teman-teman yang lain. Karena pada masa pandemik sekarang ini kan saudaraku, kalau menurut saya ya, kita justru butuh lebih banyak lagi firman Tuhan. Setuju. Karena kalau memang dunia ini bisa menjawab persoalan yang ada, maka sudah pasti ditemukan jawaban terhadap COVID-19 ini. Tapi buktinya belum ada. Oleh sebab itu kita butuh lebih banyak lagi campur tangan daripada alam supranatural, Amin. daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita di Iya. masa pandemik ini. Betul, se-9 udah ini. Ntar lagi sekali-sekali jadi. Oke, ya. dan kita akan masuk dalam Iya. doa, Bapak Gembala Iya, silahkan. Jadi kita sekarang kita akan berdoa bersama-sama, dan pada awal ini mari saya doakan dulu semua pemuda-pemudi. Mari kita buka hati, kita tundukkan kepala kita. Mari kita buka hati, kita tundukkan kepala kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan kami mau berdoa bagi semua pemuda-pemudi yang ikut menyaksikan acara ini, supaya kiranya Engkau menjamah hati kami, supaya kiranya Engkau memberikan tujuan hidup yang jelas pada kami. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu ini Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah ke dalam hati kami, karena kami adalah orang-orang yang membuka hati dan orang-orang yang mendengarkan. Ketika Engkau berbicara, kami mendengar dan kami patuh kepada firman-Mu. Kami mau melaksanakannya, sebab benar apa yang dikatakan firman-Mu dalam Matius pasal 4, bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan badaniah, dari roti saja, tetapi hidup manusia itu adalah dari firman yang diucapkan oleh Bapa Sorgawi sendiri. Oleh karena itu, saat ini juga ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua pemuda-pemudi, baik dari apa yang kami dengar sebentar tadi Tuhan, biarlah itu betul-betul menjadi kehidupan bagi kami. Jadikan kami pemuda-pemudi dengan tujuan yang jelas. Jadikan kami pemuda-pemudi yang mempunyai isi, mempunyai esensi, dan yang memberikan jawaban. Jangan kami menjadi pemuda-pemudi yang menjadi sumber permasalahan, atau menambahkan permasalahan pada orang lain, menambahkan kepedihan pada hidup orang yang sudah menderita. Tidak Tuhan, dalam nama Yesus. Jangan kami menjadi pemuda-pemudi yang tidak faham,
yang tidak peka, dan yang apatis, yang tidak mau tahu. Tidak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kami jadi pemuda-pemudi yang munafik ya Tuhan. Tetapi biarlah kami menjadi pemuda-pemudi yang memberikan jawaban bagi sekeliling kami, yang menjadi berkat sampai kepada ujung-ujung bumi, yang memberkati bangsa-bangsa demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau membangun diri kami atas dasar firman, berbicara kepada anak-anak-Mu. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa karena ada banyak pemuda-pemudi yang sebelum mendengarkan firman Tuhan ini belum mengerti tentang tujuan hidupnya dan bergerak ke arah yang salah, melakukan banyak kesalahan, kesilapan, jatuh ke berbagai dosa. Ya Tuhan, untuk itulah Engkau datang ke dunia ini, bahwa cerita tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, mati untuk menebus dosa, bukan cerita rekayasa, tetapi sama seperti virus corona ini nyata dan sudah mengambil banyak korban. Demikianlah kedatangan Yesus yang menyelamatkan juga nyata dan sudah memberikan banyak keselamatan bagi mereka yang percaya. Hamba-Mu berdoa hari ini kami yang percaya menerima keselamatan jiwa, diampuni dosa-dosanya, diberikan pemulihan dan dibawakan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang digandakan lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati, tetapi pada saat ini biarlah kami dengan rendah hati datang kepadamu, dan biarlah kami berdoa doa pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terimalah kami, bukalah tangan-Mu dan sambutlah anak-anak-Mu. Dan saat ini hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, membawakan mereka datang ke hadirat-Mu. Jangan ada yang ditolak, jangan ada yang kecewa Tuhan, tetapi semuanya mendapatkan jawaban di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian, saat ini adalah waktunya bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan untuk berdoa, doa keselamatan jiwa, doa keampunan dosa. Oleh karena itu mari kita taruh tangan kiri kita di dada, tanda kita membuka hati, dan angkatlah tangan kanan ke atas, tanda kita memanggil nama Yesus. Mohon dengan rendah hati agar kita semuanya boleh mengikut doa ini dengan sepenuh hati. Ucapkanlah doa ini dengan suara yang lantang, suara yang jelas, suara yang keras. Dan dalam nama Yesus mari kita berdoa. Dalam nama Yesus katakanlah, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu, saya percaya kepadamu, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Masuklah ke dalam hati saya, Masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya, penolong dan penebus saya. penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya, Ampunilah dosa-dosa saya, dan sucikanlah saya dan sucikanlah saya dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Mulai saat ini Mulai saat ini saya lahir baru saya lahir baru dan menjadi anak Bapa dan Sorgawi. menjadi anak Bapa Surgawi. Saya ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. seumur hidup Di saya. dalam nama Yesus Dalam nama Yesus saya berdoa. saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan semuanya kita yang percaya, kita sepakat berkata amin, 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 dan amin. Saat ini kita akan saat ini saya Pendeta Gideon Munte mau meneguhkan semua saudara-saudari yang sudah mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, semua kita sudah diampuni dosanya, sudah lahir baru. Ada beberapa hal yang segera kita perbuat. Alkitab berkata, untuk kelahiran baru kita harus menyerahkan diri kita dibaptis. Itu sebabnya kita juga akan segera mengadakan baptisan air. Dan kembali lagi mohon agar kita semuanya bersedia pantengin kita punya sosial media. Ya. Ada tanggalnya nanti dan ada pemberitahuannya bagi saudara. Segera daftarkan diri saudara supaya jangan ketinggalan untuk baptisan air pada bulan Agustus ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga akan yang kedua, hal yang penting bagi kita yang sudah lahir baru ialah pengertian tentang lahir baru, yaitu lahir baru roh kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Amen. Dan dalam hal ini ada 3 hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus memberi makan roh kita supaya jangan mati, tetapi Betul. kuat, bertumbuh, dewasa dalam Tuhan, dan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Makanan rohani daripada roh kita adalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab saudara-saudari, dan jangan lupa dengarkanlah firman Tuhan setiap hari Sabtu di sini. Hari Minggu juga kita ada live streaming. Ada.
Ya. 6 kali saudaraku, jam 8, jam 11, jam 2, jam 4, dan jam 6. Serta yang terakhir jam 8 malam. Dan kita juga ada ibadah English service. Saudara bisa lihat di YouTube Gereja Kemenangan GKI Pusat Medan. Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Iya, jadi di YouTube kita juga, YouTube saya dan YouTube gereja, YouTube saya Dr. Gideon Munte Ministries. Di situ ada banyak firman Tuhan. Banyak Dengarkanlah. sekali. Pasti akan memberkati saudara-saudari. Doa kami, kita semua bertumbuh dalam Tuhan, Amen. dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Dan kemudian roh kita yang baru dilahirkan ini oleh Roh Kudus perlu bernafas. Betul. Dan nafas daripada roh kita adalah doa. Disiplinlah diri kita berdoa. Amen. Walaupun kadang kita tidak ingin berdoa. Walaupun kita, kadang juga kita itu sudah istilahnya kalau berdoa kok kayaknya nggak yakin juga gitu kalau Tuhan jawab. Tapi sebenarnya kalau kita sudah lahir baru tadi, Tuhan pasti menjawab doa kita. betul. Jadi kalau kita sebagai orang yang lahir baru, kita itu harus berdoa. Bukan panjangnya, bukan lebarnya, bukan kata-katanya yang indah, tapi persekutuannya dengan Betul Tuhan. sekali. Sekarang ini kalau kita sudah lahir baru, sudah bisa bersekutu dengan Tuhan. Betul. Dan yang ketiga, kita perlu, roh kita itu perlu ada perawatan. Ya, bukan seperti perawatan kuku, bukan. Tetapi dirawat supaya dia tetap bisa bertumbuh. Iya. Perlu ada orang-orang yang meneguhkan. Mana tahu seperti tadi firman Tuhan, ada orang-orang yang menjatuhkan kita. Tapi Tuhan juga kirim orang-orang yang meneguhkan kita. Iya, saudara perlu keluarga di dalam Tuhan. Saudara perlu tempat untuk bernaung. Dalam hal ini kami semua mau menyambut saudara. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di mana kita semuanya boleh sama-sama bertumbuh, Amin. sama-sama melayani Tuhan, Amin. sama-sama merasakan zaman kasih dan kuasa Tuhan, Betul. sama-sama diberkati, Amin. dan kita juga sama-sama membangun tubuh Kristus, Betul sekali. membangun kerajaan sorga. Kita Ya. tidak sempurna, tapi justru dengan kedatangan saudara, kita menjadi semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Iya, betul sekali. Adalah satu kerinduan bagi kami untuk berdoa bagi adik-adikku ini semua. Tetapi pada masa saat ini terutama kota kita, kota Medan belum diizinkan untuk mengadakan ibadah fisik atau ibadah offline. Tetapi waktunya akan tiba. Amin. Dan sampai waktu itu tiba, kami berdoa agar semua adik-adik kami ini semuanya sehat, Amin. semuanya kuat, Yes. dan semuanya berhasil beruntung dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan kalau pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga sudah diberkati oleh doa, maka sekarang tiba saatnya kita diberkati oleh pengumuman ya. Ya. Dan pengumuman kita dibawakan oleh abang kita yang ganteng di sini, namanya Abang Agus. Jadi mana tahu nanti ada yang ya bagaimana begitu, ya uang pendaftarannya sama gereja gitu ya. Dan kalau ditolak tidak dapat dikembalikan gitu ya. Ya, saya persilakan. Mari saudara. Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Wah, puji Tuhan, malam hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte dan juga Ibu Popi Munte sebagai Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang sangat diberkati malam ini. Boleh katakan amin? Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social dan physical distance, mari kita mengajak teman-teman kita, sahabat dan keluarga kita untuk bersama-sama bergabung di ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Dan ibadah-ibadah kita yang lainnya juga bisa disaksikan melalui GKI online. Kita ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte, YouTube GKI Pusat Medan, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram khusus pemuda-pemudi kita juga ada di @VictoriousYouth GKI IPM. Kita juga ada aplikasi yaitu VM Radio, Real Radio, dan aplikasi GKI Church yang bisa pemuda-pemudi download melalui App Store ataupun Play Store saudara. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh mengirimkan permohonan doa saudara melalui direct message ke seluruh sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sebab di sana ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Dan kita bisa memberikan persembahan kita, persepuluhan dan pembangunan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte dengan nomor
0336 0100 150 6565. Saya ulang sekali lagi, untuk persembahan, persepuluhan dan pembangunan dapat kita berikan melalui Bank BRI, rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Dan kami juga menyediakan barcode virtual banking, yaitu OVO, Dana dan link aja yang ada di layar handphone ataupun layar televisi saudara. Mohon agar di screenshot untuk mempermudah saudara di dalam memberi. Dan saat ini Ibu Gembala kita, Ibu Poppy Munte, akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Agus untuk pengumuman yang sangat memberkati kita semuanya. Malam hari ini saudaraku, sebelum memberi kami mau mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi semuanya yang sudah memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening ataupun melalui metode pembayaran virtual yang ada di handphone dan juga layar televisi saudara. Oleh karena pemberian saudara yang sangat murah hati ini, kita boleh melaksanakan siaran GKI online dan juga memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan yang terkena dampak langsung daripada pandemi COVID-19 ini. Kami percaya saudaraku, Tuhan Yesus yang baik akan membalaskan kepada saudara 30, 60 hingga 100 kali ganda atas setiap taburan saudara yang diberikan kepada sidang Tuhan ini. Mari malam hari ini kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, Gembala sidang kami Tuhan. Kami sangat diberkati di rumah Tuhan ini. Dan kami juga rindu Tuhan boleh memberikan kembali Tuhan berkat ini kepada rumah Tuhan. Dan biarlah pemberian kami ini boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan supaya boleh ada perluasan pemberitaan Injil dalam sidang Tuhan ini. Dan boleh senantiasa ada makanan di dalam rumah Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja-Mu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Biarlah di masa pandemik seperti sekarang ini semakin bersinar dan menjadi terang bagi sekelilingnya. Hamba-Mu juga khusus berdoa Tuhan bagi muda-mudi yang sudah memberikan Tuhan. Berapapun jumlah yang mereka kembalikan atau berikan Tuhan kepada sidang Tuhan ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka kembali berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah pekerjaan, studi dan usaha mereka, diberkatilah masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dari gereja-Mu ini, dari hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, boleh dibangkitkan anak-anak muda yang menjadi jawaban bagi Indonesia, anak-anak muda yang menjadi jawaban bagi keluarganya, dan anak-anak muda yang menjadi jawaban bagi gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang menaburkan malam hari ini sudah menerima berkat mereka hingga 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersatu hati mematahkan semua penyakit, kelemahan, celaka, maut, pelanggaran, pembunuh, malapetaka, kemalangan, belalang pelahap, kebodohan, apapun dari setan iblis tidak boleh menjamah anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menutup bungkus mereka semua, darah Yesus menutup bungkus keluarga dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih. Saudaraku, saudara bisa memberikan saat ini atau saudara memberikan nanti di akhir ibadah kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan dan sekarang kita akan berdoa bersama dengan Bapak Gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang ini kita akan tutup ibadah kita, tetapi bukan berarti kita langsung bubar. Ini saatnya bagi kita untuk saling mendoakan atau merenungkan kembali firman Tuhan. Tidak perlu lama, 1-2 menit mengamenkannya dan memuji menyembah Tuhan sebentar supaya sepanjang minggu ini Tuhan menjadikannya dalam hidup kita. Amin. Dan
Kita percaya ada pertumbuhan bagi pemuda-pemudi, dan dari kita semua yang bertugas di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk persembahannya, terima kasih buat kasihnya kepada kami. Dan untuk semuanya itu kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati, Amin. berlimpah-limpah, Amin. berganda-ganda. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Nah, sekarang ini mari kita sama-sama buka hati dan kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan pada kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan pada kita damai sejahtera melimpah-limpah. Amin. Dan semua kepenuhan berkat ini kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terimalah kepenuhan berkat Tuhan, dan kita yang menerimanya sepakat berkata, Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin dan amin. Sekali lagi dari kami berdua di sini, Gembala Sidang Saudara, dan dari kami semua yang bertugas untuk melayani saudara pada hari ini, malam hari yang indah ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan kita akan berjumpa dalam acara ibadah live streaming Gereja Kemenangan Indonesia lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.